Ia bisa memerintah angin, berbicara dengan semut, memerintah jin dan hewan, membangun istana dari kaca, dan menjadikan dunia tunduk di bawah kakinya. Tapi hati kecilnya tetap tunduk dalam sujud kepada Allah. Pemirsa kisah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, raja segala makhluk tapi hamba sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Ia tak hanya mewarisi kerajaan tapi juga kenabian. Ia tumbuh sebagai anak yang cerdas, adil, dan penuh adab. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, dan kami telah memberikan pemahaman kepada Sulaiman dan kepada masing-masing Daud dan Sulaiman. Kami berikan hikmah dan ilmu. Di usia muda, ia sudah membuat keputusan-keputusan yang tajam dan bijak. Bahkan lebih bijak dari ayahnya Daud alaihissalam, seorang nabi besar. Allah memberinya sesuatu yang tak pernah diberikan kepada siapapun setelahnya. Kerajaan mutlak atas manusia, jin, hewan, bahkan angin. Dalam surat Sad disebutkan, maka kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus lembut kemana saja ia kehendaki. Bayangkan, jin-jin pembangkang berubah menjadi pekerja patuh. Angin menjadi kendaraan baginya, hewan-hewan menjadi pasukan. Tapi yang paling luar biasa adalah Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati. Suatu hari Sulaiman berjalan bersama pasukannya. Di tengah perjalanan seekor semut berkata kepada koloni-koloninya, "Hai semut, masuklah ke sarang-sarang kalian, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya." Sedangkan mereka tidak menyadari hal tersebut. Surat An-Naml. Dan apa reaksi Nabi Sulaiman? Ia tersenyum lalu berdoa, bukan membanggakan kekuatannya dan kemampuannya, tapi memohon agar selalu bersyukur kepada Allah. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu. Inilah kebesaran sejati, ketika kuasa tak menghapus rasa syukur. Satu dari kisah yang paling memukau dalam hidup Nabi Sulaiman adalah pertemuannya dengan Ratu Bilqis dari negeri Saba. Ia adalah seorang ratu yang cerdas, yang menguasai bangsa besar tapi menyembah matahari. Sulaiman tak memilih jalan peperangan, tapi ia mengirim surat dakwah penuh wibawa. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. An-Naml 30:31. Diplomasi yang lembut namun tegas itu menggoyang hati Bilqis, hingga akhirnya Allah membukakan hatinya untuk mengenal kebenaran. Bilqis berkata dalam Al-Quran, "Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Sebelum Bilqis masuk Islam, Nabi Sulaiman mengujinya. Ia membangun istana megah dari kaca bening di atas air. Saat Bilqis mengangkat pakaiannya karena mengira itu adalah air, Nabi Sulaiman berkata, "Sesungguhnya itu istana yang terbuat dari kaca." Bukan untuk pamer kemewahan, tapi untuk menggugah kesadaran bahwa apa yang terlihat bisa saja menipu, dan hanya kebenaran dari Allah yang abadi. Meski kuasanya meliputi segalanya, Nabi Sulaiman tidak lalai dari berzikir kepada Allah dan beribadah kepadanya. Ia sangat mencintai Allah. Bahkan ketika ia lalai sejenak karena kuda-kuda kesayangannya, ia langsung menyesal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menyembelih kuda-kuda tersebut sebagai bentuk taubat dan pengorbanannya. Kematian Nabi Sulaiman adalah simbol pelajaran yang besar. Bahkan jin tidak tahu hal gaib. Ia wafat saat berdiri. Bersandar pada tongkat, jin tetap bekerja membangun istana karena mereka mengira ia masih hidup. Baru setelah tongkatnya dimakan rayap dan tubuhnya roboh, mereka tersadarkan. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan
kepada mereka kematiannya, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Begitu besar kekuasaan Allah, begitu kecil semua makhluk. Kisah Nabi Sulaiman adalah bukti bahwa kemuliaan sejati bukan pada kekuasaan, tapi pada ketaatan. Ia bisa memerintah dunia, tapi tak pernah memberontak pada Tuhannya. Dari beliau kita belajar. Kepemimpinan sejati lahir dari ketundukan. Kecerdasan harus berpijak pada keimanan, dan nikmat dunia hanyalah alat, bukan tujuan. Pemirsa kisah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukran, jazakumullahu khairan.